majemuk. Saya Muhammad Sumurti dengan NPM 231304128. Saya Rizka Aprilia dengan NPM 23130411032. Saya Desita Spenisa dengan NPM 2313041056. Saya Melsi Wenisari dengan NPM 2313041026. Saya Intan Armustika dengan NPM 2313041020. Saya Dilapis Benazari dengan NPM 2313041604. Saya Putri Nabila dengan NPM 2313041022. Saya Salsabila dengan NPM 2313041010. Saya akan menjelaskan pengertian mengenai kalimat. Kalimat adalah rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Menurut Abdul Qayyum 2015, kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun sesuai dengan konstituen dasar dan intonasi final. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur kalimat. Dalam kalimat itu ada fungsi sintaksis. Yang pertama yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua yaitu ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang fungsinya memberitahu tindakan, perbuatan, atau apa yang dilakukan oleh subjek, yaitu sang pelaku atau sebagai tokoh sentral dalam kalimat. Yaitu ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek ini pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, atau klausa. Bahkan letak objek ini selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat, pelengkap. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba posisi seperti yang ditempati oleh objek. Dan jenis kata atau frasa yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nomina dan frasa nomina. Tetapi pelengkap dan objek mempunyai perbedaan. Dan yang terakhir, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan seluruh kalimat. Dengan pernyataan itu dimaksudkan keterangan dalam kalimat tidak hanya menerangkan predikat, tetapi juga menerangkan subjek, bahkan sekaligus juga menerangkan objek. Yang pertama, menurut teori Raman pada tahun 1987. Menurut Raman, tidak mengistilahkan dengan kalimat majemuk, melainkan sebagai kalimat luas. Yang pertama yaitu kalimat luas yang setara. Pada kalimat luas yang setara, masing-masing klausa bisa berdiri sendiri-sendiri sebagai klausa yang setara, yaitu sebagai klausa inti semua. Klausa-klausa tersebut dihubungkan dengan penghubung yang disebut sebagai penghubung yang setara. Penghubung yang setara itu ialah dan lagi pula, serta, lalu, kemudian, atau, tetapi, tapi, akan tetapi, sedang, sedangkan, namun, melainkan, sebaliknya, bahkan, malah, dan malahan. Terdapat juga kalimat luas yang setara, tidak menggunakan kata penghubung antara klausa yang satu dengan klausa lainnya, pada umumnya diberi jeda sedang. Selanjutnya ada kalimat luas yang tidak setara. Pada kalimat luas yang tidak setara, klausa yang digunakan bagian dari klausa lainnya. Klausa yang merupakan bagian dari klausa lainnya disebut klausa bawahan, sedangkan klausa lainnya disebut klausa inti. Klausa luas yang tidak setara terdiri dari klausa inti dan klausa bawahan, sedangkan kalimat luas yang setara terdiri dari klausa inti semua. Konjungsi luas tidak secara ada bahwa, ketika, sebelum, karena, asal, sekalipun, yang tepat. Untuk yang selanjutnya adalah kalimat majemuk berdasarkan dari teori Abdul Khair tahun 2007. Jadi Abdul Khair itu mengistilahkan kalimat majemuk sebagai kalimat luas, yang dimana kalimat luas ini memiliki arti yang sama seperti kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk berdasarkan Abdul Khair ini terdiri dari kalimat majemuk setara atau koordinatif, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, dan kalimat majemuk campuran atau kompleks. Untuk yang akan saya sampaikan itu adalah kalimat majemuk setara koordinatif, yang dimana kalimat majemuk koordinatif ini adalah kalimat majemuk yang memiliki kedudukan yang setara. Adapun konjungsi kalimat majemuk atau koordinatif itu ada konjungsi dan, dengan, serta, atau, tetapi, tapi, namun, kecuali, hanya, tahu, kemudian, yakni, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif.
Menurut Abdul Hair 2007 menyatakan bahwa kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, kedudukan kedua klausanya tidak sama. Ada klausa yang kedudukannya lebih tinggi yang disebut klausa utama atau klausa atasan. Kemudian yang kedua, terdapat klausa yang kedudukannya lebih rendah yang lazim disebut klausa bawahan. Adapun konjungsi pada kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, yakni sebab, ketika, karena, kalau, apabila, agar, jika, dan sebagainya. Baik, yang terakhir adalah tentang materi kalimat majemuk campuran atau yang disebut kalimat kompleks. Menurut Hair 2007, kalimat majemuk campuran disebut juga kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk ini terdiri atas 3 klausa atau lebih. Ada yang dihubungkan secara koordinatif atau subordinatif. Jadi, kalimat majemuk ini disebut juga dengan kalimat majemuk campuran. Teman-teman dapat melihat data yang telah kami sediakan, yakni kalimatnya terdapat kita sadar ingin bersama, tapi kita beda agama. Kalimat majemuk luas setara karena terdiri atas 2 klausa dan terdapat konjungsi tapi. Pada gambar kedua, yakni kalimatnya adik bisa menghafal Al-Quran 30 juz, sementara kakaknya ngelihat zodiak dan hobi 5 gebetannya aja kadang masih ketukar. Pada kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk luas setara karena terdapat konjungsi sementara dan terdapat 2 klausa. Selanjutnya gambar ketiga yaitu masih mengenai kalimat majemuk luas yang setara. Pada kalimat ibu selalu kasih tahu aku gimana caranya untuk hidup, tapi ibu nggak pernah kasih tahu aku gimana caranya hidup tanpa dia. Termasuk kalimat majemuk luas setara karena terdiri dari 2 klausa, yaitu setara pertentangan, terdapat konjungsi tapi, dan masing-masing struktur SPO yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Pada gambar kelima, pada kalimat dia tidak banyak bicara tetapi dia dapat mengabadikan jiwa di dalam tulisannya. Kalimat tersebut masuk pada kalimat majemuk luas setara karena terdiri dari 2 klausa dan terdapat konjungsi tapi dan masing-masing memiliki struktur SPOK yang terdapat dan dapat berdiri sendiri. Dan pada gambar keenam, pada kalimat aku tidak pernah menyesal memberikan rasa cinta yang tulus kepada seseorang, tapi aku gagal membuat orang lain itu memilikimu. Kalimat ini termasuk kalimat majemuk luas setara karena terdiri dari 2 klausa, ini tiang setara, dihubungkan oleh konjungsi tapi dan masing-masing memiliki struktur SPOK yang lengkap. Ini adalah analisis data kalimat luas tidak setara. Teman-teman bisa melihat pada data di samping ini, itu ada kalimat Tuhan belum ngasih kamu ketemu sama jodohmu, karena Tuhan tahu kalau orang kayak kamu setiap kali lihat yang cakep langsung jatuh cinta. Nah, kalimat ini termasuk kalimat majemuk luas tidak setara karena menjelaskan beberapa alasan, yaitu dari klausa utama dan terdapat konjungsi subordinatif yaitu karena. Data di samping ini ada kalimat ibu telah membesarkanku dengan susah payah, setelah dewasa justru aku masih saja menyusahkan. Nah, kalimat ini termasuk kalimat luas tidak setara karena memiliki konjungsi subordinatif dan dia menjelaskan klausa utama. Analisis selanjutnya adalah kalimat majemuk setara. Pada gambar di samping itu ada kalimat aku memang selalu bilang gak apa-apa, tapi aku pernah bilang kalau ini emang gak sakit. Kalimat itu termasuk ke dalam kalimat majemuk setara karena memiliki 2 klausa yang sederajat. Kedua klausa ini bisa berdiri sendiri dan terdapat konjungsi koordinatif tapi yang menunjukkan pertentangan. Punya gambar di samping ini pada kalimat wanita tidak suka meminta pada pria tapi wanita suka pria yang inisiatif, termasuk kalimat majemuk setara karena memiliki 2 klausa yang sederajat. Kedua klausa ini bisa berdiri sendiri dan terdapat konjungsi koordinatif tapi yang menunjukkan pertentangan. Gambar di samping pada kalimat aku sibuk mencari sembuh tapi aku tidak tahu di mana lukanya, termasuk kalimat majemuk setara memiliki 2 klausa yang sederajat. Kedua klausa ini bisa berdiri sendiri dan terdapat konjungsi koordinatif tapi yang menunjukkan pertentangan. Gambar selanjutnya pada kalimat orang tulus nggak datang 2 kali, tapi orang tulus akan nyoba berkali-kali sebelum dia benar-benar pergi. Termasuk kalimat majemuk setara memiliki 2 klausa yang sederajat. Kedua klausa ini bisa berdiri sendiri dan terdapat konjungsi koordinatif tapi yang menunjukkan pertentangan. Teman-teman bisa dilihat pada data berikut. Pada kalimat Yura, teman yang lain boleh asing, tapi yang ini nggak boleh karena
Coba manusia ini yang selalu ada di saat susah dan senangnya aku. Termasuk kalimat majemuk bertingkat karena terdapat lebih dari satu klausa dalam satu konstruksi kalimat dan ditandai dengan konjungsi karena. Pada kalimat manusia akan terlihat sifat aslinya ketika kita tidak menguntungkan lagi baginya, termasuk kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif karena memiliki dua klausa yang tidak sederajat dan terdapat konjungsi subordinatif yaitu ketika. Selanjutnya pada gambar ke-15, pada kalimat setengah mati rasanya berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa setiap peristiwa-peristiwa buruk yang kualami terjadi bukan karena dunia sedang menghakimi, akan tetapi karena Tuhan ingin melihatku tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kalimat ini termasuk kalimat majemuk campuran karena terdiri dari 3 klausa dan ada hubungan unsur koordinatif dan subkoordinatif, yakni bahwa dan tetapi. Selanjutnya pada gambar ke-16 yaitu pada kalimat dalam hidup ada kalanya kita lelah, tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk tetap melangkah dan tidak memutuskan berhenti meski sebenarnya kita ingin menyerah. Termasuk ke dalam kalimat majemuk campuran karena terdiri dari 3 klausa dan memiliki hubungan unsur koordinatif dan subkoordinatif yaitu konjungsi dan meski. Selanjutnya yaitu pada gambar ke-17 pada kalimat memilih suami itu seperti kamu memilih untuk akhirat kamu. Baik suami kamu, maka hebatlah akhirat keluargamu karenanya. Dan memilih istri itu juga seperti memilih madrasah. Jika hebat madrasah, hebatlah diri kamu serta anak-anak kamu dan keluarganya karenanya. Termasuk ke dalam kalimat majemuk campuran karena terdiri dari 3 klausa dan memiliki unsur koordinatif dan subkoordinatif yakni konjungsi dan seperti. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.